Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik-baik saja dan juga selalu sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini Bu Adel akan meng-share ataupun memberikan informasi bagaimana cara membuat tabel pada Microsoft Word 2007. Oke, yang pertama adalah buka dulu program aplikasinya. Jika di layar desktop sudah ada shortcut Microsoft Office Word, maka langsung saja klik 2 kali. Langkah yang kedua seperti biasanya melalui klik start. Oke, langsung saja kita buka ya. Nah, bagaimana cara membuat tabel? Sebelum kalian simak video selanjutnya, jangan lupa like dulu videonya. Silahkan kalian like videonya. Kemudian silahkan di komen jika ada yang ingin ditanyakan. Silahkan tinggalkan pesan ataupun komentar di bagian kolom komentar di bawah videonya ya. Nah, selanjutnya jangan lupa juga untuk subscribe ya. Jangan lupa subscribe supaya Bu Adel tambah semangat. Kemudian jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya atau notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video baru yang Bu Adel share ya. Nah, jika videonya dirasa bermanfaat, silakan kalian share di kemanapun, silakan di share. Siapa tahu ada yang membutuhkan. Oke, jika sudah, terima kasih. Kembali lagi ke materi ya. Ini layarnya kecil, kita bisa lebarkan menggunakan tombol maximize. Jadi satu layar penuh, layar jendela Microsoft Word-nya ya. Nah, langkah pertama untuk membuat tabel pada Microsoft Word yaitu kita klik menu insert atau tab insert. Nah, kalian perhatikan pada grupnya. Di sini ada grup page, tables, illustration, links, dan lain-lain. Kemudian kita pilih icon table. Di sini ada icon table. Di sini ada tanda segitiga kecil ya, kita klik. Kemudian muncul beberapa kotak. Di situ ada kotak 100 kotak ya, 100 kolom. Oh, maaf 100 kolom, 10 kolom dan 10 baris. Nah, untuk membuat tabel lebih cepat, kita pilih saja ini. Tuh, di worksheet sudah ada contohnya. Jika kita klik sampai sini dengan 7 kolom dan 7 baris ya, maka akan muncul tabel seperti yang kita pilih. Maaf ya, ini kotaknya ada berapa nih? Oh, kotaknya ada 80, belum nyampe 100 ternyata ya. Tapi ada halnya jika kita misalkan ingin membuat tabel dengan baris yang lebih dari 8. Misalkan membuat tabel dengan 15 baris dan 15 kolom, maka caranya bukan mengeklik kotak-kotak yang di sini, melainkan kita menggunakan insert table. Oke, Ibu tunjukkan satu langkah dulu. Ini misalkan kita membuat 3 kolom dan 4 baris. Kita klik, akan tampil seperti ini. Jadi tabel itu terdiri dari kolom dan baris. Dan kotak yang ini, misalkan ini satu kotak ini, 1 persegi 4 ini dinamakan sel ya. Nah, untuk kolom ini berarti ada 3 kolom, 1, 2, 3. Itu ada 3 kolom dan 4 baris. 1, 2, 3, 4. Seperti itu, mudah dipahami ya. Jadi untuk baris itu garis yang berbentuk horizontal, itu baris. Kalau kolom, garisnya berbentuk vertikal, garis tegak seperti itu. Nah, untuk biasanya di sini itu untuk subjudulnya seperti itu ya. Itu biasanya kotaknya lebih lebaran dikit. Maka kita bisa ubah lebarnya.
Kita arahkan mouse pointernya hingga berubah seperti ini tuh. Ada tombol, ada bentuk garis panahnya atas bawah, kita klik. Jika mouse pointernya sudah berubah seperti ini dan garisnya ada garis putus-putusnya, maka kita tarik ke bawah, geser misalkan sampai sini lebarnya, kemudian kita lepaskan kliknya. Nah, jadi deh untuk subjudulnya berubah ya, baris dan kolomnya berubah lebarnya. Itu cara melebarkan sel atau melebarkan baris. Ya, untuk melebarkan baris ya, bukan melebarkan kolom. Jika ingin melebarkan kolom, misalkan kolom kedua nih. Ini nih kolom yang pertama dulu. Kolom yang pertama mau dirubah kelebarannya, mau diperkecil, dipersempit, maka diklik, tahan garisnya ya. Kemudian jika di sini sudah cukup, maka lepaskan kliknya. Jadi deh ya. Misalkan di sini Ibu isi nomor. Kemudian di baris selanjutnya nama. Ini sampel saja. Kemudian di sini kelas. Nah, di situ ada kolom nomor, nama dan kelas ya. Kita berikan teks rata tengah. Maka diblok dulu teksnya. Kemudian sebentar, kalian perlu perhatikan ya, jika kita membuat tabel, maka menu atau tab apakah yang muncul? Yang baru muncul tab baru, yaitu tab desain dan layout. Jika tabelnya tidak ada, maka menu ini akan hilang. Ya, sama seperti kita menyisipkan gambar, maka menu yang akan muncul adalah menu format. Oke. Kembali lagi, tadi ini mau digeser ke tengah, maka kita klik menu layout. Kemudian kita pilih ini nih, align center ya. Sama seperti kita membuat naskah, icon center fungsinya untuk memberi teks rata tengah, seperti itu ya. Kemudian di sini diisi 1, 2, 3. Misalkan ini namanya A, B, C. Kelas, untuk kelasnya misalkan kelas 1, kelas 6 deh, kelas 6 misalkan ya. Kelas 6A. Di bawahnya bisa menggunakan scroll down pada keyboard ya. 6B, scroll down lagi 6C. Nah, seperti itu. Ini contoh saja. Itu dia cara membuat tabel menggunakan secara otomatis ya, menggunakan kotak-kotak yang ada pada icon table. Nah, selanjutnya jika kita ingin membuat tabel lagi, membuat tabel dengan cara lain, icon table masih sama, ada pada menu insert, kemudian kita klik icon tablenya, kemudian kita pilih insert table, diklik ya, insert table. Nah, di sini muncul kotak dialog insert table. Nih, di bagian number of columns, di sini kita bisa isi angkanya. Number of column ini menunjukkan berapa kolom yang akan kita buat. Misalkan kolomnya berapa ya? 5. Oke, 5. Number of rows di sini diisi untuk berapa baris yang akan kita buat pada tabel. Misalkan kita membuat tabel, ingin membuat tabel yang barisnya itu ada 10. Maka di sini diklik kolomnya, kemudian di delete backspace, kemudian kita ketik 1 dan 0, angka 10. Kemudian kita klik tombol OK. Nah, jadi ini dia tabelnya. Nah, seperti itu ya. Nah, terus bagaimana
bagaimana caranya untuk menambahkan satu baris pada tabel di bawah sel yang aktif. Misalkan nih, Bu Adel mau memodifikasi tabel yang di atas ini nih. Misalkan kita ingin menambahkan, Bu, bisa nggak sih kalau misalkan sudah membuat tabel terus tabelnya mau ditambahkan lagi, ternyata ada penambahan siswa baru. Nah, kita bisa tambahkan, kita aktifkan dulu kursornya di sini di baris yang ini yang terakhir, baris terakhir, karena akan ditambahkan baris selanjutnya. Maka klik kursornya di sini supaya kursornya aktif. Kemudian kita klik layout, menu layout, kita pilih insert below. Insert below ini berfungsi untuk menambahkan baris di bagian bawah sel yang aktif. Nah, untuk icon insert above, insert rows above ini berfungsi untuk menambahkan baris di sebelah atas, ya, di atas sel yang aktif. Dan untuk insert left atau insert column to left ini menambahkan kolom di bagian kiri, sebelah kiri sel yang aktif. Untuk insert right atau insert column to the right berfungsi untuk menambahkan kolom di bagian kanan sel yang aktif. Sel yang aktif itu apa, Bu? Ini dia selnya. Sel yang aktif itu ini. Jika kita ingin mengaktifkan baris yang ini, baris yang kedua, maka klik di mana ada kursor, berarti disitulah area yang sedang aktif. Seperti itu ya. Nah, coba kembali lagi ke pertanyaan, bagaimana menambahkan satu baris pada tabel di bawah sel yang aktif? Maka kita aktifkan di sini kursornya, kemudian kita pilih insert below. Klik. Nah, jadi ya, barisnya jadi bertambah satu. Jika kita ingin menambahnya lagi, silakan diklik lagi seperti itu. Nah, kemudian jika misalkan kita ingin menambahkan kolom, nambah kolom itu antara kanan ataupun kiri. Jika baris itu antara atas ataupun bawah. Paham kan membedakan mana baris mana kolom, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi di awal. Nah, untuk menambahkan kolom di sebelah kanan, maka kita klik di sini mouse pointernya atau kursornya supaya aktif. Kemudian kita klik insert right. Nah, jadi deh kolomnya bertambah satu kolom di samping kolom kelas, ya kan? Seperti itu dia caranya. Terus bagaimana cara menghapus kolom di sebelah kanan sel yang aktif? Seperti bagaimana coba? Ayo, bagaimana? Ada yang tahu? Oke, jika belum tahu silakan simak dengan baik untuk menghapus kolom sebelah kanan yang aktif. Jadi ini kan kolom yang ini kiri, ini kanan, ini kolom yang akan dihapus. Maka aktifkan kursornya di kolom yang akan dihapus, kemudian kita klik icon delete, ya, icon delete, kita pilih delete kolom, kita klik, maka kolomnya akan terhapus. Seperti itu caranya. Kemudian bagaimana cara untuk menggabungkan dua sel menjadi satu? Menggabungkan dua sel, misalkan sel yang mana ya? Misalkan sel yang ini, A dan B ya, ini 6A dan 6B. Kita blok dulu dua sel ini, kita blok. Kemudian kita ini menu layout masih aktif, kita pilih merge cell, ya, merge cell. Kita klik. Nah, ini dia menggabungkan dua sel menjadi satu. Misalkan kita ingin menggabungkan beberapa sel, 3 atau 4 sel menjadi satu, ya kita blok selnya itu, kita blok, kemudian kita klik merge cell. Seperti itu ya. Menggabungkan itu berarti ini selnya kan tadi ada dua, antara sel 6A dan 6B. Nah, karena kita sudah menggabungkan menggunakan icon merge cell, maka
selnya menjadi satu. Jadi di ruangan, ibaratkan ini ruangannya terisi oleh 6A dan 6B, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara membaginya lagi? Mau terpisah lagi seperti itu ya. Selnya mau dipisahkan lagi antara 6A dan 6B, mau dipisah selnya, maka diblok dulu. Kemudian jika sudah diblok, maka jadi kita ini nih mau membaginya menggunakan split cell. Ini kolomnya mau jadi berapa kolom, misalkan jadi 2 kolom. Untuk rowsnya atau barisnya menjadi 1, kita klik OK, hasilnya akan seperti ini. Jadi membaginya itu menggunakan garis vertikal seperti ini, terbagi ya. Jadi contoh lagi nih, contoh misalkan sel ini nih, sel yang ada di sini atau di sini nih, yang pertama ingin dibagi. Ini kan satu sel, ini kotak yang di pojok sini sendiri ini dinamakan sel, ya kan. Mau dibagi, mau diberi garis, maka kita aktifkan kursornya, kemudian kita klik split cell. Misalkan kolomnya mau dijadikan 3 ya, number of rows, barisnya mau dijadikan 2, kita klik tombol OK, jadinya seperti ini. Kolomnya ada 3, barisnya ada 2, seperti itu ya. Mudah dipahami ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar walaupun belajarnya di rumah, ataupun untuk mengisi beberapa soal tugas dari sekolah. Silahkan kalian bisa pelajari video materi kali ini dari Bu Adel, silahkan dipahami dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Oke, sekian dulu materi pembuatan tabel sederhana yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.